Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ahmad Fauzi MPD dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kelas idaroh dengan keadaan sehat walafiat. Lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan materi mata kuliah Al-Idarah wal Isyraf At-Tarbawi dengan tema teknik-teknik supervisi pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, ada kedua teman saya, yaitu saya sendiri Alfinan Fadilah dan dua teman saya, yakni Miftahul Jannah dan juga Mbak Izatun Naimah. Baik, langsung saja. Baik, pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Teknologi digital yang sedang berkembang saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar pada metode pembelajaran dan pengajaran bagi kita semua. Kemajuan teknologi memungkinkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi dengan cepat dan juga tepat melalui internet. Meskipun teknologi telah memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran, pengawasan pendidikan tetap penting dalam meningkatkan suatu kualitas pembelajaran di era digital, terutama untuk siswa sekolah dasar. Supervisi pendidikan merupakan aspek yang sangat krusial dalam pengembangan kualitas pendidikan yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme guru melalui berbagai teknik supervisi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, teknik-teknik supervisi pendidikan menjadi semakin penting seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Supervisi yang efektif tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan kapasitas guru untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknik supervisi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran serta memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, untuk itu penelitian ini atau makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai teknik supervisi yang dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah maupun pengawas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Untuk rumusan-rumusan masalahnya, kami mengambil 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, apa pengertian teknik dan jenis supervisi pendidikan? Kedua, apa saja teknik-teknik supervisi pendidikan? Dan yang terakhir, yakni bagaimana penerapan teknik supervisi pada satuan pendidikan. Tujuan dari makalah ini juga ada 3, yakni yang pertama untuk memahami pengertian teknik dan jenis supervisi pendidikan. 2, untuk menguraikan teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang ketiga, untuk memaparkan penerapan teknik supervisi pada satuan pendidikan. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan. Yang pertama, yakni pengertian teknik dan jenis supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh teman kita, Saudari Izatun Naimah. Kepadanya disilahkan.
Baik, terima kasih disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan merupakan metode atau cara yang digunakan oleh supervisor untuk mengawasi, membimbing, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Supervisi ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas pendidikan, serta profesional lain yang bertanggung jawab untuk membantu guru dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya teknik supervisi pendidikan merupakan cara-cara yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam pengajaran, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan pada peningkatan mutu pendidikan. Adapun tujuan dari teknik supervisi pendidikan sendiri, yakni untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran serta meningkatkan profesionalisme guru. Di sini teknik supervisi pendidikan berfokus pada perbaikan kualitas pengajaran, baik dari aspek pedagogi, kurikulum, maupun manajemen kelas. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi pendidikan. Di sini jenis-jenis supervisi pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, supervisi umum, supervisi pengajaran, serta supervisi klinis. Di sini supervisi umum merupakan kegiatan supervisi yang secara tidak langsung berhubungan dengan perbaikan usaha pengajaran, seperti halnya supervisi pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah, serta supervisi pengelolaan kontrak dan lain sebagainya. Adapun supervisi pengajaran yakni kegiatan supervisi terhadap guru-guru dan kepala sekolah dalam rangka memperbaiki kualitas pengajaran, termasuk di dalamnya itu ada kualitas keguruan, situasi pengajaran, iklim, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir yakni supervisi klinis. Di sini supervisi klinis yaitu supervisi pengajaran yang pelaksanaannya lebih berfokus untuk mencari penyebab atau kelemahan saat proses pembelajaran dan langsung memikirkan serta mengusahakan bagaimana solusi atas kelemahan yang timbul. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya jenis-jenis supervisi pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yang adalah supervisi umum yang dilakukan terhadap kegiatan non-pengajaran, sedangkan supervisi pengajaran berfokus untuk memperbaiki kualitas pengajaran, dan supervisi klinis yakni supervisi yang bertugas untuk mencari faktor dari melemahnya proses pembelajaran dan juga solusinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Tayyip, terima kasih untuk saudari Izatun Naimah. Selanjutnya yakni pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, untuk kali ini kami memaparkan teknik-teknik supervisi pendidikan. Itu ada 2, yaitu teknik supervisi secara umum dan juga teknik supervisi klinis. Yang pertama yakni teknik supervisi secara umum itu dibagi menjadi 2 teknik, yaitu yang pertama teknik individual dan yang kedua ada teknik kelompok. Baik, yang pertama yakni teknik supervisi secara umum. Yang pertama yaitu teknik individual. Apa itu teknik individual? Teknik individual yaitu supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Nah, di dalam teknik individual ini terdapat 5 macam, yaitu yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada observasi kelas, yang ketiga ada pertemuan individual, yang keempat kunjungan antar kelas, dan yang kelima menilai diri sendiri. Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Nah, untuk kunjungan kelas ini, kepala sekolah dan pengawas mengadakan kunjungan ke setiap kelas untuk memahami lebih lanjut
tentang proses belajar mengajar seorang guru. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membantu guru-guru dalam mengatasi apabila ada masalah yang mereka hadapi dan memahami karakteristik dan kualitas metode pembelajaran yang dipakai oleh guru kepada para peserta didik serta bagaimana guru mengarahkan siswa-siswinya. Untuk observasi kelas ini memakai dua metode, yaitu observasi secara langsung dan juga observasi secara tidak langsung. Observasi secara langsung ini supervisor mengamati langsung guru yang mengajar di kelas. Nah, dalam hal ini supervisor harus berada di dalam kelas bersama-sama dengan guru tersebut. Observasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung, ya. Yang kedua, secara tidak langsung, seperti melalui ruang kaca tanpa sepengetahuan guru, seperti kaca yang tidak bisa ditembus penglihatan, dan kemudian bisa menggunakan kamera yang dapat memantau dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga, yaitu pertemuan individual. Pertemuan individual ini melibatkan supervisor dan guru yang dapat bekerja secara personal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mengajar, seperti memilih peralatan pengajaran, menentukan metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kunjungan antar kelas. Nah, kunjungan antar kelas ini merupakan kunjungan antara sesama rekan guru dengan guru yang lain yang sedang mengajar di sekolah yang sama maupun berbeda untuk saling memberi atau menimba pengetahuan atau menimba suatu informasi yang mereka butuhkan. Nah, untuk teknik yang individual terakhir yaitu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri merupakan suatu pengawasan individu yang paling objektif namun paling sulit dilakukan, terutama jika dilakukan dengan kesadaran penuh dalam menyajikan bahan ajar. Itu mengkritik seseorang itu memang terasa mudah, namun mengkritik diri sendiri itu terkadang sulit untuk dilakukan. Padahal yang paling penting yaitu memahami tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Jadi ini adalah yang paling penting, namun memang sulit untuk dilakukan. Memasuki poin selanjutnya yaitu teknik kelompok. Nah, teknik kelompok ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti misalnya kegiatan pertemuan atau mengadakan meeting rutinan, terus kemudian ada mengadakan diskusi kelompok, bisa juga diadakan kegiatan seperti penataran-penataran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang mungkin sangat bermanfaat bagi setiap guru dan juga peserta didik. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik supervisi klinis. Nah, teknik supervisi klinis ini penulis atau kami mengambil referensi yang pertama yaitu referensi yang digunakan oleh Rasulullah yaitu manajemen pendidikan. Teknik ini itu teknik-teknik ini yang digunakan oleh Rasulullah sebagai supervisor yang tentunya bisa dijadikan juga sebagai referensi dalam teknik pelaksanaan yaitu teknik supervisi klinis. Teknik yang dilakukan oleh Rasulullah di antara lain yang pertama yaitu menegur dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Yang kedua menjelaskan kesalahan, kemudian tidak terburu-buru menyatakan kesalahan orang. Yang keempat memperingati dengan lembut. Yang kelima mempraktikkan apa yang dinasehati. Terus kemudian yang keenam ada memberikan alternatif yang benar, memberikan bagian yang salah,
menyampaikan secara lugas dan terus terang, dan yang terakhir yaitu memperhatikan watak dan sifat-sifat manusia. Untuk referensi selanjutnya kami mengambil dari bukunya Ngalim Purwanto. Beliau menegaskan bahwa teknik supervisi klinis itu adalah yang pertama, bimbingan supervisor kepada guru atau calon-calon guru yang bersifat bantuan, bukan perintah maupun instruksi. Yang kedua, yaitu jenis keterampilan yang akan disupervisi diusulkan oleh guru ataupun calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan juga supervisor. Yang ketiga, yakni meskipun guru atau calon guru menggunakan berbagai keterampilan mengajar secara terintegrasi, namun sasaran supervisi hanya pada keterampilan-keterampilan tertentu saja. Yang keempat, yakni instrumen supervisi dikembangkan dan disepakati bersama antara supervisor dan juga guru berdasarkan kontrak. Yang kelima, yaitu perbaikan dengan secara objektif, yaitu sesuatu data yang direkam oleh instrumen observasi. Yang keenam, yaitu meskipun supervisor telah menganalisis dan menginterpretasi data yang direkam oleh instrumen observasi di dalam diskusi maupun pertemuan, guru maupun calon guru itu nanti tetap diminta terlebih dahulu menganalisis penampilannya. Kemudian yang ketujuh, supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan. Yang kedelapan, supervisor berlangsung dalam suasana intim dan terbuka. Yang terakhir yaitu supervisi klinis dapat dipergunakan untuk pembentukan dan peningkatan serta perbaikan keterampilan dalam proses pembelajaran. Di pihak lain dipakai dalam konteks pendidikan prajabatan atau yang disebut dengan service dan service education. Itu penulis berharap kepada seluruh kepala sekolah maupun pengawas kependidikan untuk menguasai teknik pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga seorang kepala sekolah maupun pengawas pendidikan perlu mempelajari teknik supervisi agar kegiatan supervisinya selalu efektif. Penerapan teknik supervisi yang efektif maupun berhasil itu dapat mempermudah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menjadi tanda kemajuan sekolah dalam pengembangannya. Mungkin itu dari penjelasan mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan. Poin selanjutnya yaitu penerapan atau implementasi supervisi pada satuan pendidikan. Dan hal ini akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Miftahul Jana. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yakni penerapan teknik supervisi pada satuan pendidikan. Nah, di sini supervisor dapat menggunakan berbagai penerapan teknik untuk membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik melalui pendekatan individual maupun melalui pendekatan kelompok. Yang pertama ada implementasi teknik individual. Nah, di sini teknik supervisi individual yang diterapkan oleh supervisor dalam menjalankan program supervisi pengajaran secara langsung berkaitan dengan aktivitas guru dalam proses mengajar. Yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Di sini kunjungan kelas dilakukan oleh supervisor untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata tentang kemampuan dan keterampilan mengajar guru. Dengan informasi yang diperoleh akan terjalin diskusi antara guru dan supervisor mengenai kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian mencari solusi yang tepat. Tujuannya untuk meningkatkan situasi belajar mengajar menjadi lebih efektif.
dan membantu guru yang kurang berpengalaman dalam mengatasi kesulitan mengajar dan juga untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses mengajar. Biasanya selama kunjungan kelas, kepala sekolah akan duduk di bangku paling belakang untuk mengamati situasi tanpa mengganggu guru yang sedang mengajar. Dan supervisor pun disarankan tetap di kelas sampai pelajaran selesai, kemudian melaksanakan konferensi di tempat yang tenang agar guru merasa nyaman. Yang kedua ada observasi kelas atau classroom observation. Nah, observasi kelas yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas merupakan salah satu upaya supervisor dalam mengamati dan mengevaluasi kemampuan mengajar seorang guru. Dalam kegiatan ini, supervisor berada di dalam kelas dan memperhatikan dengan seksama berbagai aspek yang terkait dengan proses belajar mengajar. Pengamatan dilakukan secara teliti menggunakan instrumen-instrumen khusus seperti lembar observasi maupun daftar cek yang dirancang memang untuk mengukur berbagai indikator kinerja guru. Tujuan dari observasi ini yakni untuk mengumpulkan data secara objektif tentang situasi dan dinamika yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian nanti data yang diperoleh digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam proses mengajar sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Yang ketiga ada pertemuan individual atau individual conference. Nah, pertemuan individual ini merupakan interaksi langsung antara supervisor dan dosen maupun instruktur untuk berdiskusi guna mencapai tujuan seperti pengembangan profesional, peningkatan kualitas pengajaran, perbaikan kelemahan, dan menghilangkan prasangka. Ada 4 jenis dalam pertemuan individual ini, diantaranya yang pertama ada classroom conference. Ini dilakukan di dalam kelas saat mahasiswa meninggalkan ruangan atau bisa juga ketika waktu istirahat. Kemudian yang kedua ada office conference. Percakapan berlangsung di ruang kepala satuan pendidikan maupun ruang dosen dilengkapi dengan alat bantu untuk penjelasan. Dan yang ketiga ada causal conference, merupakan percakapan informal yang terjadi secara kebetulan saat bertemu dengan dosen maupun instruktur lainnya. Dan yang terakhir ada observational visitation, merupakan percakapan yang dilakukan setelah supervisor melalui kunjungan ke kelas maupun observasi kelas, seperti itu. Nah, di sini bertujuan untuk mengembangkan potensi dosen maupun instruktur, memberikan arahan dan mengatasi kesulitan dengan pendekatan konstruktif. Pertemuan ini diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pengajaran dan profesionalisme. Kemudian yang keempat ada kunjungan antar kelas. Di sini kunjungan antar kelas dalam suatu sekolah atau antar sekolah sejenisnya merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk pertukaran pengalaman antara guru dan kepala sekolah dalam upaya perbaikan proses belajar mengajar. Melalui kunjungan ini, guru dapat saling membandingkan metode pengajaran yang lainnya dan belajar dari keunggulan satu sama lain. Dan yang terakhir ada menilai diri sendiri atau self-evaluation checklist. Menilai diri sendiri ini merupakan teknik individual dalam supervisi pendidikan yang berfungsi sebagai alat pengembangan profesional bagi guru. Teknik ini memberikan informasi objektif tentang peran guru di kelas dan cara pengajaran mereka mempengaruhi siswa. Guru dapat melakukan penilaian terhadap penampilannya saat mengajar dengan meminta umpan balik dari siswa mengenai tindakan dan perilakunya. Dengan demikian, teknik ini membantu guru memahami kondisi nyata dan memperbaiki praktik pembelajaran mereka. Kemudian ada yang kedua ada implementasi teknik kelompok. Nah, di sini penerapan dari teknik kelompok bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pertama ada pertemuan orientasi, yakni pertemuan yang dilakukan oleh pengawas madrasah maupun kepala madrasah, guru, dan guru baru yang bertujuan mengenalkan guru baru tersebut terhadap suasana kerja sebagai seorang pendidik. Yang kedua ada rapat guru. Di sini pertemuan antara pengawas madrasah dengan guru-guru yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh guru. Dan yang ketiga ada studi kelompok antar guru. Di sini
Kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru mata pelajaran untuk mengkaji atau mempelajari sejumlah masalah yang berhubungan dengan penyajian dan pengembangan materi bidang studi yang diampunya. Kegiatan ini lebih dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajar atau MGMP. Kemudian yang keempat ada diskusi. Di sini bertukar pikiran atau pendapat yang membahas masalah untuk dicari alternatif penyelesaiannya. Teknik supervisi. Supervisi ini diikuti oleh sejumlah guru dan satu atau beberapa anggota supervisor. Dan supervisor di sini diharapkan dapat memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat maupun saran-saran yang diperlukan. Yang kelima ada workshop atau lokakarya, yakni kegiatan belajar sekelompok guru yang mempunyai masalah yang relatif sama untuk dicari penyelesaiannya. Teknik supervisi menggunakan workshop dapat dilakukan bila sejumlah guru mempunyai problem relatif yang sama. Kemudian yang keenam ada tukar-menukar pengalaman, yaitu teknik saling memberi dan menerima dari guru berpengalaman ke guru yang belum berpengalaman. Selanjutnya ada diskusi panel, yaitu bentuk diskusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan didatangkan ahli untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedelapan ada seminar dilakukan untuk memperbaiki cara mengajar guru dan meningkatkan kualitas manajemen madrasah. Kemudian yang terakhir ada simposium, yaitu suatu kegiatan yang membahas sekumpulan karangan pendek tentang suatu pokok masalah yang ditulis sejumlah ahli dan pandangan para ahli tersebut agar pandangan ahli tersebut dapat dijadikan jalan keluar atau bisa mencari solusinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada implementasi teknik pengajaran. Di sini supervisi pengajaran merupakan bantuan yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan ini dilakukan melalui beragam teknik baik individual maupun kelompok. Jadi salah satu model supervise pengajaran ini adalah supervise kolegial. Supervisi ini menjadi salah satu bentuk alternatif pelaksanaan supervisi pengajaran. Guru yang memiliki kemampuan lebih menjadi supervisor guru lainnya. Model supervise kolegial ini yang ditemukan yakni individual formal atau yang banyak dilakukan berupa supervisi klinis. Kemudian yang kedua kelompok formal yang banyak dilakukan berupa lesson study. Ketiga, individual informal yang banyak dilakukan berupa percakapan pribadi, dan yang terakhir ada kelompok informal yang berupa diskusi. Selanjutnya yang keempat ada implementasi teknik klinis. Implementasi supervisi klinis pada pembelajaran dilaksanakan melalui 3 siklus, yaitu pre-conference atau pertemuan awal, observasi pembelajaran, dan post-conference, pertemuan balikan. Yang pertama ada pre-conference atau pertemuan awal, yakni merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan supervisi klinis. Tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan supervisor untuk mengidentifikasi perhatian utama guru. Dan tujuan dari tahap pre-conference ini adalah untuk membangun suasana yang akrab antara guru dengan supervisor sehingga nantinya diharapkan guru dapat berkomunikasi secara terbuka. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada observasi pembelajaran. Pada tahap ini, supervisor mengamati dan mencatat atau merekam tingkah laku guru ketika mengajar, mencatat tingkah laku siswa di kelas, serta interaksi antara guru dan siswa. Kunjungan dan observasi yang dilaksanakan supervisor ini bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya di dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir ada post-conference, yakni pertemuan balikan. Pada tahap ini, supervisor menanyakan perasaan guru tentang jalannya kegiatan pembelajaran berdasarkan target dan perhatian utama, juga menyimpulkan hasil. Dalam kegiatan ini, supervisor bersama guru melaksanakan analisis pendahuluan tentang rekaman observasi yang dibuat sebagai bahan dalam pembicaraan post-conference. Supervisor memberikan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru tentang apa yang telah berlangsung saat kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Jadi, dengan adanya supervisi klinis, guru dapat menjadi tenaga pendidik yang berkualitas sehingga dapat mencetak siswa yang pandai dan berprestasi juga, dikarenakan guru merupakan komponen yang sangat penting dalam menyatukan mutu pendidikan.
Ketiga tahap dalam supervisi klinis yaitu tahap pertemuan awal, observasi pembelajaran, dan pertemuan balikan dapat berjalan baik apabila kerjasama antara supervisor dan guru pun dilakukan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Miftahul Jana dan juga Mbak Izatun Naimah yang telah menyampaikan beberapa poin penjelasan mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan, mulai dari pengertian, jenisnya, kemudian tahapan teknik supervisi pendidikan, dan juga implementasinya dalam satuan pendidikan. Kesimpulannya, yakni teknik supervisi pendidikan itu adalah suatu cara atau jalan yang digunakan oleh supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada seorang guru maupun calon guru. Teknik supervisi pendidikan adalah suatu metode atau cara yang digunakan oleh supervisor untuk mengawasi, membimbing, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Supervisi pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu supervisi umum yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan non-pengajaran atau non-akademik. Kemudian yang kedua ada supervisi pengajaran yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pengajaran, dan supervisi klinis yaitu supervisi yang bertugas untuk mencari faktor dari melemahnya proses pembelajaran dan juga solusi-solusinya. Kemudian penulis mengambil 2 teknik dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama teknik supervisi secara umum dan juga teknik supervisi klinis. Teknik supervisi secara umum dibagi menjadi 2, yaitu teknik individual dan juga teknik kelompok. Teknik individual yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, menilai diri sendiri. Dan teknik kelompok meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok ataupun menyeluruh seperti diadakan pelatihan-pelatihan, diskusi oleh semua guru atau antar guru dalam satu sekolah maupun beda sekolah. Kemudian penulis juga mengambil teknik klinis yang dijelaskan dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh Rasulullah sebagai supervisor dan beberapa teknik yang ada dalam buku miliknya Ngalim Purwanto. Kemudian penerapan supervisi individual fokus pada masalah spesifik melalui kunjungan kelas, observasi, pertemuan individual, intervisitation, dan penilaian diri. Sedangkan supervisi kelompok, implementasinya itu didukung dengan pengembangan profesional guru melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan orientasi, rapat, studi kelompok, diskusi, workshop, tukar pengalaman, diskusi panel, seminar, dan simposium. Kemudian penerapan dari supervisi pengajaran yaitu misalkan membantu guru meningkatkan kemampuan melalui teknik kolegial dan juga klinis. Supervisi klinis ini penerapannya terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pre-conference atau diskusi awal, tahap yang kedua yakni observasi pembelajaran, dan tahap yang ketiga yaitu post-conference atau pembahasan hasil. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami, saya Alvina Nurfadilah, Izatun Naimah, dan juga Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi penjelasan kami maupun penulisan makalah kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.